Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat siapapun yang mendengarkan dimanapun kalian berada. Udah lama ya rasanya kita nggak update podcast lagi ya, Maya? Iya, udah lama banget, Gal. Padahal pengen banget update podcast nih. Iya, bener. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik banget nih, Ma. Udah cukup banyak banget yang ngebahas dan ini bakal luar biasa banget nih kalau teman-teman dengerin. Kita hari ini bakal ngebahas tentang vaksin COVID-19. Tapi hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial kita nih, Ma. Wah, iya bener banget sih, Gal. Setuju, karena kali ini kita akan ngundang tamu yang keren banget, yaitu Bu Rizky Ika Syafitri. Kita tepuk tangan nih. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Terima kasih banyak Bu Kiki sudah menyempatkan waktunya untuk main-main nih di podcast HPS kali ini. Iya, halo, selamat malam, pagi, siang, sore. Diikutin Galuh ya. Aduh. Senang sekali bisa hadir di sini malam ini di podcastnya teman-teman. Salam kenal juga buat Galuh, buat Rahma, dan teman-teman lain yang mendengarkan. Iya, nah pertama-tama aku bakal bacain CV dari Bu Kiki dulu nih. Jadi Bu Kiki ini sudah 10 tahun pengalaman dalam program pencegahan HIV bersama FHI 360 USAID. Terus Bu Kiki juga bergabung dalam Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden dari tahun 2015 sampai 2016. Terus Bu Kiki juga spesialis komunikasi perubahan perilaku UNICEF Indonesia. Kemudian leading the WASH campaign to end open defecation. Terus Bu Kiki juga ketua dari komunikasi polio outbreak response di Papua. Wah, keren banget nggak sih teman-teman? Parah nggak sih, Gal? Emang nggak salah nih pokoknya. Nggak salah dengerin episode kali ini. Nah, bener banget. Nah, pertama-tama kita kasih waktu nih buat Bu Kiki perkenalan. Bu Kiki bisa diceritain, Bu, tentang Ibu nih. Teman-teman pada kepo. Suara kamu sedikit putus-putus ya, Ma? Boleh tolong nggak putus tadi Rahma suaranya. Ya. Maaf ya teman-teman pendengar, ini karena kendala jarak jauh ya, jadi kita kendala ya. Baik, Bu Kiki, boleh diceritakan, Bu, ke teman-teman podcast nih yang pada kepo. Bu Kiki keren banget, bisa diceritakan, Bu Kiki tentang Bu Kiki. Yang pertama, menurut saya semua kita keren. Iya, termasuk Galuh, Rahma di sini dan semua teman-teman yang mendengarkan. Beda keren dan nggak keren itu cuma mau berusaha atau enggak gitu. Setuju. Jadi semuanya bisa jadi keren kalau mau. Menarik banget ya saya diundang malam ini. Terus terang senang sekali kalau yang ngundang teman-teman atau anak-anak muda. Karena saya kerja di UNICEF, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memang fokusnya di isu pemenuhan hak anak dan juga remaja ya. Jadi termasuk teman-teman ini nih yang hari ini mungkin mendengarkan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman IMSKI ya. Jadi senang sekali karena saya percaya generasi muda ini justru yang bisa bawa perubahan besar buat negara kita. Buat program pembangunan, kesehatan, pendidikan. Jadi banyak sekali harapan dari kita semua untuk teman-teman anak-anak muda yang saat ini saya lihat sekarang makin luar biasa aktif, luar biasa banyak kontribusinya, luar biasa kreatif. Jadi saya terus terang senang sekali bisa hadir, bisa berkontribusi di acara-acara seperti ini. Gitu. Terima kasih banyak Ibu. Keren banget ya. Padahal udah malam kayak gini Bu Kiki masih bisa semangat, wow. Iya loh. Kita nggak boleh kalah nih teman-teman buat semangat ya. Nah, pertama-tama nih Bu Kiki, kan kita ceritanya temanya mau tentang apa nih, Gal? Hari ini kita mau bahas tentang vaksin COVID-19 lah. Pas banget hot kan? Topik ya. Ya, hot topic. Nah, kenapa pilih topik ini? Boleh tahu nggak? Karena sebenarnya kita tuh sempat mau ngebahas banyak banget Ibu Kiki. Cuman kayak setelah kita tinjau ulang, kita kemudian melakukan juga analisis dan segala macamnya, kita ngerasa bahwa ini kayaknya vaksin ini lagi banyak kontroversi, banyak juga yang anti vaksin dan segala macamnya. Padahal saat ini kan lagi penting-pentingnya banget kan Ibu Kiki. Oke. Ya, akhirnya kami menginisiasi buat bikin, ini kayaknya
asik nih kalau kita bikin pencerdasan tentang apa sih pentingnya vaksin, sampai mana vaksin COVID-19 ini gitu. Baik, oke, siap. Nah, sebelumnya nih, kita juga harus tahu nih pertama-tama sebenarnya tuh bedanya vaksin sama imunisasi tuh apa sih Bu Kiki? Nah, nih senang nih kita bicara hal-hal yang mendasar dulu ya sebelum bicara tentang COVID vaksin. Jadi di masyarakat tuh banyak sekali ya kata-kata yang mungkin terdengar asing gitu, vaksin, vaksinasi, imunisasi, nanti ada lagi herd immunity, gitu, macam-macam. Buat masyarakat mungkin bahasa yang lebih dikenal mungkin selain imunisasi disuntik, ditetes gitu ya. Nah ini penting nih buat teman-teman untuk tahu bahasa-bahasa apa sih, istilah apa yang biasa dipakai masyarakat. Karena saya orang komunikasi, jadi saya memberikan informasi dulu di awal. Saya bukan dokter. Kapasitas saya bicara tentang imunisasi dari aspek komunikasi atau demand generation. Jadi bagaimana berbagai program pembangunan kesehatan itu bisa diadopsi oleh masyarakat. Jadi kalau di program itu kan sederhananya ada aspek supply gitu yang menyiapkan berbagai elemen logistiknya, misalnya kalau di vaksin ya vaksinnya, petugas kesehatannya, cold chain-nya gitu ya. Tapi ada tim juga yang bekerja untuk area demand creation, memastikan layanannya itu nanti dipakai gitu, diterima oleh masyarakat. Nah, saya kebetulan bekerjanya di area demand creation itu, membuat masyarakat paham bahwa ini ada banyak layanan esensial, layanan penting untuk digunakan oleh masyarakat untuk kesehatan kita bersama. Itu misalnya kalau untuk program kesehatan. Jadi saya akan bicara di aspek itu. Nah, tadi pertanyaannya beda vaksin ya sama imunisasi. Jadi kalau vaksin itu zatnya ya, dia tuh antigen. Jadi mungkin apa ya kalau istilahnya ya, antigen ini. Jadi dia itu produk biologi sebenarnya yang berisi antigen, itu yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik. Jadi ada yang saya mau highlight di sini, spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi ya isinya biasanya misalnya virus tapi yang sudah dilemahkan atau yang bahkan sudah dimatikan. Kemudian vaksinasi itu prosesnya. Jadi proses atau tindakan memasukkan vaksin tadi, antigen tadi ke dalam tubuh dengan cara macam-macam, ada yang disuntik, ada yang ditetes gitu ya, oral, untuk menghasilkan kekebalan tubuh yang dimaksud tadi gitu ya. Kemudian imunisasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang kemudian menjadi kebal atau terlindung dari penyakit tertentu gitu ya. Jadi vaksin itu zatnya, vaksinasi itu proses memasukkan zat tadi ke dalam tubuh. Nah, hasil yang diinginkan adalah terbentuknya sistem kekebalan tubuh, itu yang disebut imunisasi. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan istilah itu. Tapi yang mau di-highlight di sini adalah vaksinasi itu atau imunisasi, cara kerjanya adalah melatih sel di dalam tubuh kita untuk mengenali musuh, mengenali virus, kemudian sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi untuk menangkal virus tersebut di kemudian hari. Jadi karena virusnya ini sudah dilemahkan, dia tidak akan membuat sakit. Dia tidak cukup membuat sakit, tapi cukup untuk membuat sistem antibodi kita bekerja. Jadi misalnya kalau hari ini saya divaksin COVID begitu ya, misalnya nanti kalau saya sampai terkena atau terpapar COVID di kemudian hari, tubuh saya sudah lebih kuat, lebih kebal, karena sebelumnya sudah mengenali virus COVID-19 itu dan sudah membentuk sistem pertahanan di dalam tubuh saya. Jadi kebayangkan luar biasanya intervensi ini. Jadi mampu membuat tubuh kita menangkal berbagai penyakit yang berbahaya. Tapi dia spesifik. Jadi kalau misalnya vaksin COVID ya hanya mampu menangkal virus COVID. Nggak bisa misalnya menangkal jenis virus yang lain. Jadi vaksin polio ya hanya bisa untuk menangkal penyakit polio. Jadi dia khasnya imunisasi itu adalah spesifik. Dan ini penting karena kalau terpapar penyakit risikonya selain sakit, kesakitan gitu ya, kecacatan, bahkan kematian. Dan vaksinasi ini sudah terbukti sebagai sebuah public health intervention atau intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti aman, ampuh, dan sudah berhasil
mencegah jutaan kematian setiap tahunnya di seluruh dunia dan mencegah orang sakit ataupun cacat karena penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan cara. Itu kira-kira dasarnya. Aku jadi penasaran ya Bu sebenarnya. Kan setelah penjelasan Ibu Kiki kan berarti memang bahwa vaksin ini luar biasa banget ya bisa membantu apalagi di masa pandemi kayak gini. Terus waktu Novemberan kalau nggak salah ya sempat ada isu di mana salah satu institusi berhasil ngeluarin vaksin. Itu sebenarnya udah ada atau belum, atau kayak sebenarnya tuh vaksin COVID-19 tuh udah ada apa belum sih Bu? Oke. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang saya pikir saya harus jelasin beberapa hal mendasar ya. Pertama, yang namanya vaksinasi atau program imunisasi itu sudah dijalankan di banyak negara, termasuk Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Indonesia sendiri sudah melaksanakan ini mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Kita hari ini, saya terutama nih yang umurnya udah di atas 40. Masih kelihatan muda loh Ibu. Hari ini nih bisa ngobrol sama Galuh, sama Rahma, sama teman-teman di sini, sehat, kaki saya nggak lumpuh layu, tidak terkena penyakit yang lain karena ibu saya dulu memberikan imunisasi pada saya. Majalah Tempo sendiri tahun 84 itu mengeluarkan headline yang judulnya imunisasi harga mati. Jadi waktu itu posisinya Tempo itu mengkritik pemerintah yang menyediakan imunisasi tapi masih berbayar sehingga tidak terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi tuntutannya adalah agar imunisasi harganya lebih terjangkau. Itu tahun 84 ya, kira-kira 36 tahun yang lalu. Hari ini berbagai jenis imunisasi dasar untuk anak, ada anak usia 1 tahun, di bawah 2 tahun, sampai usia sekolah, itu semuanya disediakan gratis oleh pemerintah. Karena itu ada tuntutan dari masyarakat. Jadi imunisasi ini harusnya dilihat sebagai hak ya, yang kita harus perjuangkan gitu, disediakan oleh negara. Karena dampaknya sangat besar jika tidak dilakukan imunisasi. Bisa seperti saat ini terjadi pandemi, wabah, atau orang misalnya kenalnya dengan istilah KLB. Jadi imunisasi ini sudah berkembang sejak lama. Nah, ada banyak jenis imunisasi di Indonesia yang sediakan gratis buat anak. Kita sebutnya itu imunisasi rutin. Jadi teman-teman harus bedain nih, ada namanya jenis imunisasi rutin, itu disediakan gratis di puskesmas, posyandu, siapapun, mau anaknya pejabat, anaknya direktur bank, anaknya supir gojek, anaknya nelayan, anaknya petani, semua punya hak yang sama, bisa datang ke puskesmas, posyandu, gratis dapat imunisasi itu. Kemudian ada imunisasi untuk yang belum menjadi program, dia tersedia tapi kita masih harus bayar. Kenapa belum jadi program? Karena pemerintah masih menghitung-hitung apakah mencukupi budgetnya, berapa banyak yang harus diimunisasi, gitu ya. Kemudian ada jenis imunisasi yang seperti COVID ini untuk penanganan wabah atau outbreak. Jadi memang disediakan untuk penanganan outbreak. Mungkin teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu sempat terjadi wabah difteri. Itu yang banyak yang meninggal kan? Mahasiswa banyak yang tinggal di asrama. Itu sebenarnya sudah hilang loh difteri itu. Tapi karena semakin tahun nih cakupan difteri itu menurun imunisasinya, akhirnya penyakit yang harusnya sudah hilang muncul lagi dan memakan korban. Maka waktu itu dibuatlah imunisasi namanya ORI, Outbreak Response Immunization, kepada target masyarakat tertentu untuk menghentikan penyebaran itu. Jadi itu bedanya. Nah, kalau untuk yang dasar untuk anak-anak rutin itu jenisnya banyak dari lahir, misalnya BCG itu untuk mencegah polio. Terus ada DPT itu untuk difteri, tetanus dan pertusis. Kemudian ada polio, campak. Itu ada jadwalnya tuh buat anak-anak umur berapa dapat imunisasi apa. Ibu-ibu biasanya kalau ke posyandu atau puskesmas itu dapat buku pink. Ya, jadwalnya ya. Jadi sekalian nimbang anak, dapat kacang hijau, dapat makan, terus sekalian dicek jadwal imunisasinya. Jadi udah banyak sekali jenis imunisasi di Indonesia dan vaksinnya juga banyak. Nah, kamu tadi tanya soal produksi vaksin. Vaksin itu produksinya panjang, prosesnya ya bisa sampai 10-15 tahun. Karena ini adalah intervensi kesehatan masyarakat, beda dengan pengobatan yang diintervensikan orang yang sehat ya. Kalau obat kan dikasih ke orang yang sakit. Kalau vaksin, orang sehat dikasih vaksin supaya di kemudian hari tidak sakit. Nah, ini harus hati-hati sekali.
artinya jangan sampai orang yang sehat malah jadi sakit. Jadi ujinya itu berlapis, mulai dari uji di laboratorium, kemudian clinical trial pada manusia di kelompok kecil, kelompok yang lebih besar, sampai kelompok yang ribuan. Untuk dilihat bagaimana efektivitasnya. Benar nggak nih vaksin ini bisa melindungi kita dari penyakit A misalnya. Kemudian aman nggak, ada efek sampingnya nggak, itu diteliti dan penelitiannya panjang, karena kita mau tahu efek vaksin ini jangka panjangnya seperti apa. Jadi kalau untuk vaksin-vaksin yang lain yang sudah ada di Indonesia, tadi buat program imunisasi rutin, itu sudah dikembangkan sejak lama. Dan Indonesia punya perusahaan Bio Farma ya, BUMN, yang itu memproduksi vaksin polio ke berbagai negara di seluruh dunia. Jadi kita sebenarnya wajib bangga juga sama negara kita. Nah, jadi prosesnya panjang, diteliti, kemudian harus dapat approval dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi apa yang digunakan itu sudah dijamin pasti aman. Kemudian dapat izin juga dari Badan POM. Jadi, nah untuk vaksin COVID ini semua prosesnya karena resource atau berbagai sumber daya dikerahkan karena COVID ini terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi semua sumber daya itu dikumpulin, prosesnya dipercepat, dibuat paralel tanpa mengabaikan aspek keamanan dan dari vaksin itu sendiri. Nah, jadi untuk vaksin COVID ini ada lebih dari 200 penelitian, bayangkan, untuk mencari vaksin ini ya. Dari 200 penelitian itu ada 35 yang akhirnya masuk tahap uji klinis. Nggak semuanya tuh bisa masuk uji klinis, jadi mungkin ada yang sudah gagal di uji laboratorium. Nah, dari 35 itu ada 10 yang sudah fase akhir. Fase akhir tuh fase 3 clinical trial. Tapi sampai saat ini belum ada yang mendapatkan rekomendasi resmi dari WHO karena proses clinical trialnya masih berlangsung. Jadi kalau ditanya vaksinnya sudah ada atau belum, masih menunggu proses clinical trial yang harapannya akhir tahun ini semuanya selesai ya, kita sama-sama berdoa. Dan jenis vaksin apa nanti itu kita akan dapat informasinya dari WHO mana yang memang lulus uji clinical trial fase ketiga dan kemudian direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tapi setelah itu ada tahapannya lagi tuh dari pemerintah, dari Badan POM itu akan mengeluarkan lagi persetujuan untuk penggunaan vaksin tersebut. Jadi kira-kira itu jawabannya. Belum ada, tapi mudah-mudahan sedikit lagi karena proses clinical trial-nya masih berlangsung. Itu Galuh, agak panjang. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman terkait sama siap untuk distribusi, apakah vaksin COVID-19 ini siap didistribusikan atau enggak, sebenarnya masih jauh ya Bu ya, perjalanannya masih lama ya sebenarnya. Berproses karena vaksin ini kan bukan berbeda dengan makanan ya. Kalau makanan barangnya datang bisa langsung dibagi-bagi. Kalau vaksin dan obat itu mereka perlu special treatment. Jadi sampai pun ada barangnya pun belum tentu langsung bisa dipakai. Jadi satu mungkin teman-teman yang harus paham, vaksin itu jenisnya bermacam-macam. Misalnya yang mungkin teman-teman sering dengar yang Sinovac yang ada uji sedang dilakukan clinical trial di Indonesia bersama dengan Bio Farma dan universitas di Jawa Barat, itu butuh suhu 2-8 derajat. Jadi kalau di luar suhu itu vaksinnya bisa rusak. Jadi bayangkan, vaksinnya datang itu harus disiapin cold chain-nya, rantai dinginnya. Karena kan kita bicara Indonesia ya, bukan cuma Jakarta atau Pulau Jawa. Memastikan vaksin itu berada pada suhu yang sama, dengan kualitas yang sama ke semua daerah, termasuk daerah pedalaman Papua. Jadi perlu proses. Kemudian vaksinnya juga perlu di package, dikemas, ditandai barcode-nya sehingga nanti ketika dikirim bisa tahu vaksin ini terdistribusi ke daerah mana, suhunya berapa. Jadi ini adalah public goods yang perlu special treatment gitu. Jadi hanya karena vaksinnya sudah ada misalnya, bukan berarti kemudian bisa langsung dilakukan vaksinasi atau penyuntikan ke masyarakat. Masih ada proses atau tahapan persiapan yang harus dilakukan. Baik. Rahma, mungkin kayaknya Rahma ada banyak pertanyaan nih. Saya tertarik Ibu Kiki, kan kayaknya ada kendala di sinyal ya.
Banyak banget nih Bu pertanyaannya. Berarti kalau Ayo. dari penjabaran Bu Kiki tadi, berarti vaksin ini belum tentu obat atau gimana Bu? Jadi kalau vaksin ini masuknya dalam kategori pencegahan ya, dia bukan obat. Kalau obat kan orang sakit kemudian diobati. Itu. Kalau vaksin ini mencegah agar satu, kita tidak mudah tertular penyakit. Kemudian jika pun tertular, kita tidak akan mengalami efek yang fatal. Jadi akan mild atau ringan saja gejalanya yang kita alami. Dan itu penting karena ini penting untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian orang dewasa, angka kecacatan, dan angka kesakitan. Jadi ini bedanya antara pencegahan dan pengobatan. Jadi kalau pencegahan ini dia investasi di awal agar kemudian terlindung. Kalau pengobatan atau obat kan sakit dulu baru diobati. Nah, resikonya kan kalau pengobatan bisa berhasil, bisa enggak ya. Orang yang diobati bisa sembuh, bisa juga tidak sembuh. Nah, itu yang kita hindari sebisa mungkin. Kita mencegah yang sehat, jangan sampai jadi sakit. Itu prinsipnya pencegahan. Kalau di COVID, penanganan COVID-19, sebenarnya kita harus melihat penanganannya secara komprehensif. Mulai dari pencegahan, 3M itu ya, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan juga vaksin, kemudian pengobatan, dan termasuk diagnosis ya, jadi tesnya, tracing, penelusuran siapa aja yang positif, kemudian treatment, merawat yang sakit. Jadi prinsipnya yang sehat tetap sehat, yang sakit diobati supaya menjadi sehat. Jadi harus dilihat secara holistik, secara komprehensif begitu. Berarti kalau anak muda zaman sekarang nih, Gen Z sama millennials, mungkin bilangnya lebih ke imun booster gitu ya Bu? Iya, imunisasi itu adalah membangun sistem kekebalan tubuh supaya kita tidak terkena penyakit. Jadi apa yang melindungi diri kita gitu. Ini penting sekali prinsipnya ya. Karena gini, kalau udah sakit itu dampaknya apa? Untuk kita nih sebagai individu ya. Satu, hilang waktu produktif. Yang harusnya kerja jadi nggak bisa kerja, ya kan? Yang harusnya sekolah nggak bisa sekolah. Kemudian juga ada cost, ada biaya. Kalaupun ada BPJS, ada biaya lain loh. Misalnya transport ke rumah sakit bolak-balik, ya kan? Plus kalau namanya orang sakit, saya ini ibu punya anak 2. Kalau anak sakit, itu sedihnya luar biasa, khawatirnya luar biasa, iya nggak? Atau kalian kalau punya keluarga yang disayang, punya orang tua sakit, itu pasti nggak menginginkan hal tersebut kan? Jadi itu kenapa pencegahan itu jauh lebih baik ketimbang mengobati. Prinsipnya seperti itu. Nah nih Bu, seandainya vaksinnya udah ya, terus kita mau mendistribusikan nih Bu. Nah, skema tahapan pemberian vaksinnya itu di Indonesia tuh bagaimana sih Bu? Ya, terima kasih pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan yang ditanyakan banyak orang ya, yang semua ini. Dan perlu diketahui saat ini pemerintah itu masih mempersiapkan, masih membahas terus skema yang akan dibuat. Yang pasti kemungkinan besar akan ada skema program, artinya pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, ada yang skema mandiri. Tapi itu semua masih sekarang dalam proses finalisasi. Karena begini, satu, tadi kita ada bicara proses produksi vaksinnya. Kemudian kita tahu pandemi COVID ini dialami di hampir seluruh negara di dunia. Jadi bayangkan berapa banyak orang yang harus divaksin di seluruh dunia. Coba hitung populasinya. Indonesia aja populasinya udah 260 juta ya. Ini akan divaksin berapa ratus juta gitu. Tapi kebayang berapa banyak dosis yang dibutuhkan seluruh dunia, sementara kapasitas produksi vaksinnya pasti akan terbatas. Ya, kalian kebayang nggak bikin vaksin dalam kurun waktu tertentu untuk kebutuhan begitu banyak orang? Itu tentunya akan dilakukan bertahap. Jadi itu kenapa ada framework atau kerangka kerja untuk prioritas siapa saja yang akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu,
itu memastikan memang untuk dosis yang terbatas kita memang bisa memberikan kepada kelompok yang paling berisiko dan yang paling bisa membantu untuk menekan laju penularan gitu. Makanya banyak dibahas misalnya yang salah satu kelompok prioritas adalah petugas kesehatan. Kenapa kira-kira? Iya, karena mereka adalah frontliner, mereka yang paling besar risikonya terpapar atau tertular dari COVID-19. Jadi tadi lebih karena keterbatasan supply vaksinnya, kita harus melakukan ini secara bertahap dan membuat skala prioritas. Jadi seperti itu. Tapi untuk saat ini apakah untuk tenaga kesehatannya ada vaksin yang lagi digunain atau memang belum ada dan sekedar upaya untuk mencegah diri sendiri gitu? Ya tadi saya bilang kalau vaksin COVID-nya sendiri kan belum ada ya, belum, proses clinical trial-nya masih berlangsung. Kita juga masih menunggu rekomendasi atau emergency use authorization dari WHO dan juga Badan POM. Nah, untuk petugas kesehatan saat ini belum tersedia juga vaksin COVID-nya, tapi mereka akan menjadi, teman-teman petugas kesehatan akan menjadi kelompok prioritas ketika nanti vaksinnya sudah tersedia. Jadi mereka yang akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Tapi kalau vaksin-vaksin lain, yaitu tersedia sebenarnya. Misalnya vaksin influenza kan sudah ada. Itu bisa teman-teman yang memang high risk atau berisiko tinggi tertular berbagai penyakit. Karena penyakit bukan cuma COVID ya. Di luar ini banyak sekali, dan teman-teman tahu kalau di rumah sakit itu sumbernya virus dan penyakit. Iya. Jadi ya selain memang membangun kekebalan tubuh secara umum ya dengan hidup sehat, cukup istirahat, nutrisi yang baik, mengingat sudah ada banyak vaksin-vaksin lain yang mampu melindungi kita dari virus-virus spesifik, ya sebaiknya digunakan ya, termasuk tadi vaksin influenza, difteri itu kan tersedia. Sebenarnya petugas kesehatan bisa melindungi diri dengan berbagai vaksin yang sudah tersedia tersebut, begitu. Tapi tidak bisa melindungi dari COVID ya, karena tadi spesifik. Jadi untuk COVID ya menunggu vaksin COVID-19. Tapi sebenarnya saat ini ya sambil menunggu vaksin yang paling ampuh itu ya 3M itu. Setuju. Kita ingetin lagi nih ke teman-teman semua, jangan lupa jaga jarak, selalu pakai masker ya, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Iya, makanya kita ada tagline tuh, tetap disiplin sambil menunggu vaksin, ya. Karena nanti ada vaksinnya pun jangan langsung abai atau berhenti pakai masker, berhenti cuci tangan, berhenti jaga jarak. Karena kan tadi nanti ini prosesnya bertahap. Jadi penularan akan masih sangat mungkin untuk terjadi. Jadi kita perlu melindungi diri kita dengan 3M itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki. Aku senang banget dengarnya, soalnya kayak masalah itu banyak banget menurutku yang pendapatnya tuh ini sebentar lagi ada vaksin. Akhirnya cenderung kayak mengabaikan ya, menurutku kayak ya udah bentar lagi juga ada vaksin gitu. Terus aku jadi penasaran, kalau misalnya nanti memang vaksin didistribusikan, apakah nanti bakal ada rentan, misalnya ada jarak usianya gitu, misalnya usia di atas 60 tahun nggak dikasih, atau usia di bawah 11 ataupun 10 gitu mungkin nggak dikasih. Iya, itu yang masih dibahas sekarang, tentang priority group dan tahapan yang akan dilakukan. Lagi-lagi memperhitungkan ketersediaan jumlah vaksin yang kita miliki, kemudian juga melihat mana tahapan yang paling strategis untuk dapat melindungi masyarakat kita, gitu ya. Mengingat tadi belum semua bisa divaksinasi di saat yang bersamaan, gitu. Jadi pentahapan itu menjadi hal yang harus dilakukan karena keterbatasan ketersediaan vaksin. Dan itu tentunya memperhitungkan faktor risiko, siapa sih kelompok yang paling berisiko untuk terpapar COVID-19. Kira-kira begitu. Nanti kelompok mana, siapa saja, sebenarnya sudah mulai ya banyak beredar informasinya, tapi kalau menurut saya lebih baik tunggu keputusan final dari pemerintah, dalam hal ini yang di lead oleh Kementerian Kesehatan, tentang tadi tahapannya akan dimulai seperti apa. Begitu.
Hmm. Karena di kondisi serba tidak pasti ini, ketimbang mereka-reka ya, kita tunggu saja bagaimana keputusannya. Karena ini semuanya lagi-lagi harus dikaji ya. Ada ITAGI juga, ITAGI itu Indonesian Technical Advisory Group for Immunization. Jadi semua keputusan itu akan didasarkan pasti pada evidence dan rekomendasi-rekomendasi ahli tentang bagaimana tahapan itu seharusnya dilakukan. Yang pasti semua tujuannya untuk melindungi masyarakat kita. Nah kan Jadi, tadi, kenapa Ibu? Nah kan tadi vaksin ini sebagai imun booster ya Bu. Nah sebenarnya vaksin ini kalau seandainya nanti vaksin COVID-19 udah ada, udah distribusikan juga. Nah sebenarnya vaksin COVID-19 ini akan melindungi secara jangka panjang gitu nggak sih Bu? Nah ini yang juga masih diteliti karena ada beberapa kandidat vaksin. Jadi ada jenis vaksin yang inactivated virus, kemudian ada jenis vaksin yang lain. Masing-masing itu sekarang masih diteliti dan perlu diketahui efeknya bisa berapa lama gitu ya. Lagi-lagi karena ini penelitiannya dilakukan, kita perlu cukup waktu tadi panjang untuk melihat sebenarnya dampaknya ini bisa untuk berapa lama. Kayak vaksin influenza saja itu kan hanya setahun, makanya setiap tahun influenza harus diulang. Kenapa? Karena virusnya bermutasi. Nah, hal-hal seperti ini juga yang masih dikaji gitu. Itu kenapa vaksinasinya belum bisa dilakukan. Dan efektivitas ini juga nanti sangat tergantung dari jenis vaksin mana yang akan digunakan di Indonesia. Nah, jenis vaksin yang mana digunakan juga akan bergantung lagi dengan kesiapan rantai distribusi kita. Ada jenis vaksin yang perlu ultra cold chain di bawah suhu 70 derajat Celcius, bayangkan. Kita mungkin tidak siap dengan teknologi itu gitu ya. Jadi nggak bisa ambil sembarang vaksin juga, kita harus memperhitungkan apakah kita punya cold chain yang memadai untuk menggunakan vaksin tersebut. Jadi pertimbangannya banyak sekali, sangat kompleks gitu ya. Tapi yang paling penting sekarang sebenarnya adalah bagaimana masyarakat paham dan kemudian nanti mau menerima dan berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19 ini. UNICEF bersama Kementerian Kesehatan, WHO, dan juga ITAGI baru bikin survei kemarin dirilis untuk memahami persepsi masyarakat tentang vaksinasi COVID, kemudian mau atau tidak, pengetahuannya seperti apa, dan kalau harus bayar, mau atau nggak bayar gitu. Nah, menarik temuannya, 65% itu menyatakan bersedia mengikuti vaksinasi COVID-19. Ada 22% yang masih ragu-ragu. Ini kalau di pemilu swing voter ya, belum memutuskan nih mau divaksin atau enggak. Nah ini tugas kita sama-sama untuk meyakinkan mereka untuk mau dan yakin tentang vaksinasi COVID-19 ini. Ada sebagian kecil yang kira-kira 7,6% yang menyatakan menolak. Dan alasannya itu khawatir tentang keamanan, khawatir tentang efektivitasnya. Nah ini kenapa kami dari tim komunikasi publik di KPCPEN, di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, itu gencar sekali menjelaskan tentang bagaimana proses produksi vaksin, bagaimana aspek keamanan vaksin itu terus dipantau, efektivitasnya, agar tadi masyarakat yang masih ragu atau menolak kemudian menjadi paham bahwa vaksin itu efektif dan juga aman. Ini yang agak sulit, karena begini, untuk tadi saya belum sebut tentang yang namanya konsep herd immunity. Jadi dalam vaksinasi ini yang mau dikejar adalah yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Kalau kekebalan kelompok itu terbentuk, maka penularan itu bisa dihentikan. Dan orang-orang yang karena satu dan lain hal punya keterbatasan dan tidak bisa divaksinasi, misalnya anak-anak usia dini, kemudian orang-orang yang punya masalah dengan sistem imun, itu kemudian bisa tetap terlindungi karena sebagian besar orang itu diimunisasi, jadi penularannya tidak terjadi. Nah, ini herd immunity ini perlu coverage atau cakupan imunitas yang tinggi. Nah, ini macam-macam. Misalnya kalau campak, jadi semakin sebuah penyakit itu mudah menular, coverage-nya itu harus semakin tinggi untuk mencapai herd immunity. Kayak campak itu butuh 90% bahkan coverage. Nah, untuk COVID ini diperkirakan kira-kira
antara 60-70% gitu ya. Nah, kalau tidak tercapai 70% itu banyak ya kalau masyarakat Indonesia karena populasinya besar, herd immunity itu nggak akan terbentuk. Jadi banyak yang sayang sekali sebagian orang sudah diimunisasi tapi penularan tetap terjadi. Itu makanya saat ini prioritas kita adalah memastikan masyarakat paham apa sih imunisasi secara umum ya, sebuah intervensi kesehatan, dan mengapa penting untuk ikut serta nanti dalam vaksinasi COVID-19. Nah, kenapa saya pingin nih, senang ikut dalam diskusi kita malam ini, saya pikir ini jadi bagian juga penting buat teman-teman anak muda bisa berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi secara umum dan vaksinasi COVID-19. Gitu. Oke. Sebenarnya terkait sama jangka panjang kemudian pemahaman sama vaksin ini, salah satu hoax mungkin ya Bu ya yang paling kencang di kita adalah bahwa efek sampingnya nih. Ya bilang bahwa ini adalah ada yang bilang kontroversi apa ya? Yang melibatkan konspirasi. Ya, konspirasi kan orang-orang nih bisa sebegitu luar biasanya ya pemikirannya. Sebenarnya pemakaian atau penggunaan vaksin ini nanti kira-kira bakal ada efek sampingnya gitu nggak sih Bu? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita tuh melakukan pemantauan sebenarnya di media dan juga sosial media. Kalau teman-teman lihat, isu kesehatan itu dibandingkan dengan topik yang lain seperti pendidikan gitu ya, itu yang paling banyak jenis hoax-nya. Nah, terutama imunisasi. Imunisasi itu paling banyak hoax-nya. Udah gitu gak ada yang bisa ini lagi kan, gak ada yang hentiin hoax-nya kan. Seru-seru lagi hoax-nya kan. Benar. Teori konspirasi, kemudian ada yang dibilang pakai macam-macam lah zatnya, terus ada yang bilang bikin autis. Ada yang dokter Eropa ya waktu itu ya Maya di September November yang bilang COVID nggak ada itu. Pokoknya macam-macam lah. Ini PR besar sebenarnya karena begini, ini kita sebut sebagai infodemi ya. Jadi yang bahaya selain virusnya justru memang pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar tentang vaksin ini. Ini yang akhirnya tadi membuat masyarakat ragu dan kemudian tidak mau diimunisasi. Nah, dampaknya apa? Tadi itu contoh yang difteri, penyakit yang sudah lama hilang muncul lagi. Karena tadi cakupannya menurun, tidak terbentuk lagi herd immunity. Nanti di vaksin COVID juga begitu. Kalau banyak yang termakan hoax, banyak yang ragu, banyak yang menolak, kita tidak bisa mencapai herd immunity dan makin lama keluar dari pandemi ini. Saya nggak tahu sih teman-teman, kalau saya sih udah bosen ya. Apalagi di rumah terus ya buat teman-teman yang masih di rumah tuh pasti udah kangen traveling, kangen bisa peluk keluarga atau teman dekat gitu ya. Jadi kalau mau keluar dari pandemi ini sama-sama ya harus berpikir logis, harus bisa membedakan informasi mana yang bisa dipercaya, mana informasi yang tidak bisa dipercaya. Saat ini kan penetrasi internet, penggunaan sosial media seperti platform WhatsApp misalnya itu sangat gencar ya, tanpa diiringi literasi tentang penggunaannya itu sendiri. Jadi hanya itu dari internet itu langsung dibilang sebagai berita yang benar. Ini ada loh di YouTube gitu. Iya. Artinya macam-macam ya. Emang serem banget sih ya teknologi sekarang. Iya, terus hanya karena ini ada nama dokter, kita nggak tahu dokter beneran atau enggak, semua orang percaya. Nah, ini emang jadi tantangan besar ya buat penerimaan vaksin. Nah, ada beberapa kiat sebenarnya buat teman-teman nih dan juga masyarakat untuk tidak terjebak dalam infodemi seperti itu. Karena kita ingin masyarakat juga cukup cerdas untuk memilah mana informasi yang benar dan tidak. Karena kita nggak bisa mencegah loh. Orang-orang yang nyebarin hoax itu hari ini dilaporin account-nya ya misalnya. Besok udah bikin dengan account yang beda lagi. Jadi separah itu berarti ya hoax-nya bisa gampang nyebar. Jadi kita lebih baik memberdayakan masyarakat untuk tahu mana yang hoax, mana yang enggak, sehingga kalaupun ada hoax mereka bisa memilah begitu. Yang satu yang paling penting adalah kalau isu kesehatan, ya percayalah sama institusi-institusi yang bergerak di bidang kesehatan. Cek websitenya.
cek narasumbernya, cek datanya. Itu udah gampang sekali gitu sekarang dilakukan. Tinggal googling sebentar, kita bisa tahu. Nah, kalau untuk penanganan COVID misalnya, itu ada website resmi pemerintah, covid19.go.id. Ya kalau mau tahu informasi yang benar ya dari sana. Kalau dapatnya dari website-website yang nggak dikenal ya, kita nggak bisa pertanggungjawabkan begitu ya, apakah informasinya itu betul dari sebuah riset yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tuh. Kemudian website-website WHO, Kementerian Kesehatan, UNICEF. Jadi pergilah ke website-website yang memang kredibel, yang bisa dipercaya untuk isu kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau Anda sendiri ragu tentang pemberitaannya, ya jangan disebar gitu. Di-keep dulu, dibaca dulu. Ini kalau disebar kira-kira dampaknya gimana ya? Gitu. Kemudian udah ada tuh sekarang banyak platform untuk fact checking ya. Ada teman-teman dari Mavindo itu ngeluarin juga loh nomor Kalimat Sada. Saya bisa share sebenarnya nomornya di sini. Jadi kalau ada berita, kalian bisa cek ke nomor WhatsApp ini untuk tahu ini sebenarnya beritanya benar atau hoax gitu ya. Ini nomornya di 0859 2160 0500. Ini punyanya Mavindo. Mavindo ini Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Wah, aku baru tahu loh, keren banget. Ya, aku juga baru tahu, keren kan? Ini pasti pendengar podcast bakal seneng banget sih dengernya pasti. Iya, terus di situs covid19.go.id juga ada tuh feature khusus hoax busting. Jadi di situ teman-teman bisa lihat nih berita-berita mana aja yang hoax. Jadi udah dicek oleh tim di sana. Banyak itu berita yang itu sebenarnya 5 tahun yang lalu, nggak ada kaitannya dengan COVID, diulang-ulang aja, di recycle. Tapi banyak masyarakat yang percaya. Jadi ini penting tadi untuk pergi ke situs-situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau ada yang ragu, teman-teman harus cek. Biasanya nih ciri khasnya yang infodemi atau hoax itu selalu judulnya bombastis biasanya. Benar-benar, nggak salah. Ya kan? Benar. Itu kalau yang udah kayak gitu teman-teman bisa mulai curiga dan ngecek lah. Gitu. Tadi pertanyaan yang efek samping belum sempat dijawab. Sebenarnya pertanyaan efek samping. Disalok ya kita sama pertanyaan. Maaf. Ini jadi kemana-mana. Karena saking serunya. Makasih lo Galuh diingetin. Ya, nah efek samping itu begini. Kalau di imunisasi itu nggak ada sebenarnya efek samping, nggak pakai istilah efek samping. Ada istilah yang disebut KIPI, pernah dengar nggak? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Bahasa Inggrisnya itu AFI, Adverse Event Following Immunization. Jadi itu kejadiannya sangat kecil proporsinya. Dan kalaupun terjadi biasanya umumnya mild atau tidak membahayakan. Jadi begini, kenapa KIPI itu atau yang tadi dibilang efek samping dalam imunisasi itu kecil kejadiannya, karena tadi proses penelitian untuk produksi suatu vaksin itu dilakukan panjang sekali, melibatkan banyak orang sehingga efek-efek yang tadi itu udah bisa diketahui dan diminimalisir gitu. Jadi contoh di kampanye campak rubella kemarin yang targetnya fase 1 35 juta anak, fase kedua 35 juta anak, hanya ada 200-an laporan KIPI dan yang ternyata beneran ada kaitannya dengan imunisasi itu kecil sekali, mungkin nggak sampai 10 kasus. Bayangkan, kecil sekali ya dari 10. Dari seluruh Indonesia. Jadi kalau KIPI ini apapun kejadian pasca imunisasi itu akan dilaporkan. Tapi belum tentu itu sebenarnya ada kaitannya dengan imunisasi. Nah ini yang jadi bahaya. KIPI juga seringkali bikin orang takut untuk imunisasi. Jadi waktu kampanye imunisasi campak rubella fase kedua, sempat ada pemberitaan anak di Demak lumpuh setelah diimunisasi. Wah, langsung banget ya. Itu besoknya cakupan turun. Puskesmas sepi, jadwal imunisasi campak rubella akhirnya yang datang sedikit sekali. Bayangkan, pemberitaan itu besar sekali dampaknya. Padahal belum selesai diteliti. Jadi KIPI ini ada komdanya, ada lembaga independen yang akan ngecek nanti benar nggak apa yang terjadi pada orang tersebut itu akibat imunisasi atau akibat yang lain. Kan bisa aja nih, misalnya saya diimunisasi, habis itu saya makan kepiting misalnya,
terus saya jadi gatel-gatel karena imunisasinya atau karena kepitingnya gitu misalnya ya, secara sederhana. Nah itu harus diinvestigasi. Nah ada badan yang menginvestigasi itu, isinya para ahli imunisasi. Dan setelah ditelusuri, ternyata anak itu memang punya penyakit bawaan. Jadi lumpuhnya itu nggak ada kaitannya dengan imunisasi campak rubella yang diberikan. Tapi bayangkan damage-nya, akibatnya itu sudah terlanjur. Jadi walaupun besoknya media ini mengklarifikasi pemberitaan itu, tapi damage-nya sudah terlanjur. Karena teman-teman harus tahu nih, masalah di hoax itu kalau beritanya negatif, nyebarnya cepat. Itu bisa sampai level 20 gitu tingkatnya. Tapi kalau berita klarifikasinya nggak nyampe ke semua orang tuh. Jadi yang didengar berita negatifnya, klarifikasinya nggak semua orang dapat. Jadi bayangkan sebuah pemberitaan negatif tentang KIPI itu kemudian membahayakan banyak orang. Kan akhirnya apa? Anak yang harusnya diimunisasi jadi nggak diimunisasi, dia jadi nggak terlindung. Jadi jahat sekali sebenarnya yang namanya infodemik, hoax atau seperti itu, karena nggak bisa main-main loh. Kalau kita bikin hoax tentang makanan atau kosmetik ya, mungkin dampaknya nggak seperti ini. Tapi kalau hoax kesehatan, bayangkan dampaknya itu orang bisa meninggal loh. Orang bisa jadi sakit. Dan ini bukan hanya 1-2 anak, 1-2 orang bicaranya, itu bisa besar sekali dampaknya. Jadi ini yang terus terang memang PR ya, bagaimana mencerdaskan masyarakat. Literasi digital ini penting agar masyarakat tuh bisa memilah. Dan ini pentingnya juga untuk kerjasama sama media, supaya media itu kemudian bisa memberikan pemberitaan yang berimbang. Sebelum mendapatkan kejelasan tentang apa sih tadi sebab anak itu lumpuh, ya jangan diberitakan dulu, atau headline-nya jangan seperti itu gitu kan. Itu kan sangat menjurus ya, anak lumpuh setelah imunisasi malah kayak gitu. Jadi dampak KIPI atau efek samping imunisasi itu sangat ringan. Biasanya sih kalau ada yang nggak tahan, jadi kan vaksin itu isinya selain antigennya itu ada ajuvannya, ada zat untuk membuat vaksinnya stabil. Kadang-kadang ada yang alergi sama zat-zatnya itu, tapi biasanya efeknya ringan. Jadi entah ruang merah di daerah yang disuntikan, bengkak ringan, atau demam yang akan hilang dalam beberapa hari, itu saja. Ada yang berat tapi jarang sekali. Tuh guys, makanya mulutmu harimaumu, bener nggak Bu? Nyebelinya tuh klarifikasi, satu-satunya klarifikasi yang paling banyak didengar adalah klarifikasi selebgram. Kalau enggak banyak didengar, iya nyebelin banget ya sebenarnya. Sambil nangis-nangis kan Gal ngomongnya. Ya aku tuh. Oke, mantap. Lanjut. Jadi kan di era sekarang nih ya Bu, banyak banget kebetulan aku juga beberapa kali edukasi teman-teman di luar. Kemudian banyak banget nih Bu, ada pendapat tentang yang pro vaksin lah, yang anti vaksin lah. Nah, pendapat Ibu sendiri mengenai masyarakat yang anti banget sama vaksin, sehingga penerapan vaksinnya nanti kalau udah didistribusikan nanti malah kurang maksimal dan malah jadi kayak fenomena pingpong gitu lah ya. Gimana Bu menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya nggak ada orang yang anti ya. Menurut saya yang terjadi adalah orang-orang yang menerima informasi yang keliru, orang-orang yang belum paham, orang-orang yang perlu mendapatkan informasi lebih banyak, lebih berimbang tentang vaksinasi itu sendiri. Jadi tadi kalau saya jelaskan bahwa kenapa Kementerian Kesehatan, UNICEF, WHO melakukan survei itu untuk tahu lebih banyak masyarakat yang menolak ini alasannya apa. Sehingga kalau kita tahu apa sumber masalahnya, kemudian kita bisa memformulasikan strategi untuk bisa mengadres itu. Tadi kan udah kelihatan nih dari 7,6% yang menyatakan menolak, itu alasannya tentang keamanan atau efektivitas vaksin. Ya berarti penting buat kita yang bekerja di public communication untuk vaksin untuk lebih banyak memberikan informasi tentang aspek keamanan vaksin. Jadi masyarakat akan mendapatkan informasi berimbang. Lagi-lagi saya bilang bahwa agak sulit menghentikan infodemik atau hoax seperti ini ya, jika banyak orang yang menolak vaksin. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dengan informasi-informasi yang benar tentang vaksin.
saya sendiri suka sedih sih kadang-kadang, misalnya sebuah research yang dilakukan tentang vaksin yang dilakukan bertahun-tahun dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara terbuka, terus dibandingkan dengan omongan seorang yang bahkan nggak punya background medis misalnya. Nah, masyarakat kan sebenarnya harus bisa membandingkan gitu ya, atau situs saja informasi yang dikeluarkan oleh situs resmi WHO misalnya sama situs apalah gitu. Kita nggak tahu pendirinya siapa, akuntabilitasnya seperti apa, siapa saja orang di dalamnya. Jadi kalau anti vaksin dan pro vaksin, saya pikir ini adalah PR buat kita untuk bisa lebih gencar lagi memberikan edukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Bukan hanya tentang COVID-19, tapi vaksinasi atau imunisasi secara umum di Indonesia. Karena ini trennya juga menurun ya. Jadi imunisasi difteri buat anak dan lain-lain itu turun. Ini kenapa UNICEF juga aktif sekali gencar mengingatkan masyarakat untuk tetap mengakses. Orang khawatir datang ke puskesmas, cakupan imunisasi menurun. Kebayang nggak kita lagi pandemi COVID-19 tiba-tiba terjadi wabah campak karena cakupan imunisasi campak, atau kita kemudian kena wabah difteri, itu bukan nggak mungkin loh, itu sangat mungkin. Dan kebayang bebannya nanti akan seperti apa bergerak. Jadi sambil menunggu vaksin COVID-19, sebenarnya kita mengingatkan masyarakat bahwa hey, udah ada vaksin-vaksin yang lain yang juga penting untuk melindungi diri kita dari berbagai penyakit berbahaya. Gitu. Aku jadi kebayang gitu kan, maksudnya apalagi di rumah sakit lagi kondisinya kayak gitu ya. Sebenarnya vaksin rutin buat anak itu sebenarnya masih berjalan nggak sih Bu, atau dipospon dulu atau gimana Bu? Nah, senang nih aku dengarnya. Kita sampai lakukan survei juga, Galuh, untuk melihat situasi ini. Jadi UNICEF lagi-lagi bersama Kementerian Kesehatan melakukan survei. Ada lebih dari 5.000 puskesmas dan posyandu yang kita tanyakan secara online tentang bagaimana situasi layanan imunisasi. Jadi selain puskesmas posyandu, kita lakukan survei juga ke orang tua. Nah, dari kalau puskesmas posyandu, ini survei dilakukan sekitar bulan Juli ya. Ternyata benar terjadi gangguan di 85% dari 5.000 lebih puskesmas posyandu yang ikut partisipasi dalam survei. Bayangin 85%. Itu alasannya karena tadi petugasnya dialihkan untuk penanganan, atau waktu itu belum tersedia APD secara lengkap buat petugas kesehatan. Jadi mereka masih ragu untuk menyediakan imunisasi. Kemudian ada juga resource yang terbatas sehingga terpaksa melakukan itu. Dari sisi pelayanan, dari sisi masyarakatnya, banyak orang tua yang masih takut kalau saya datang ke rumah sakit nanti atau puskesmas di sana ada orang yang COVID, anak saya bisa kena. Jadi kebayangkan ancaman imunisasi rutin tadi yang harusnya coveragenya tinggi, let's say 80%, 90% turun. Dan ini potensi outbreak. Jadi bukan nggak mungkin lagi pandemi ini kita ngalamin wabah yang lain. Ini yang dicegah. Ini kenapa sebenarnya Kementerian Kesehatan juga aktif sekali gencar, KPCPEN juga mengingatkan masyarakat sambil mengingatkan, antusias nih semua orang nungguin vaksin COVID, mengingatkan kembali sudah ada loh vaksin-vaksin lain yang tersedia gratis di masyarakat untuk melindungi anak-anak kita dan masyarakat secara keseluruhan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Sekarang sudah membaik kondisinya, jadi setelah hasil assessment itu Kementerian Kesehatan langsung berbenah memastikan puskesmas posyandu mengikuti protokol kesehatan ketika menyediakan imunisasi, petugasnya semuanya pakai APD lengkap, diatur jadwalnya, diatur jaraknya ketika antri, sehingga masyarakat nggak perlu khawatir lagi untuk membawa anak mereka ini. Tapi sempat terjadi. Ternyata sebenarnya kawalan dari pemerintah tuh jauh lebih komprehensif dari yang masyarakat awam tahu ya sebenarnya. Aku pun ini benar banget, orang ternyata masyarakat umum tuh, saya pribadi contohnya, aku pun mahasiswa kedokteran taunya ini ngapain sih yang kayak gitu, ternyata waktu dikasih tahu sama Ibu Kiki ternyata kayak wow, sekompleks itu ya mereka. Ini soal vaksin aja, semua orang cuma ngomongin bendanya ya vaksinnya. Saya nggak yang dilakukan untuk persiapan itu, wah itu luar biasa. Satu, mempersiapkan cold chain-nya, memastikan ini kan lagi-lagi Indonesia tuh 17.000 pulau ya. Kita tuh selalu lupain itu ya, bahwa Indonesia tuh banyak banget dari Sabang. Iya.
populasi kita nomor 4 tertinggi. Jadi bayangkan ya, sekarang petugasnya kan harus dilatih. Jadi sambil nunggu vaksin ini paralel petugas kesehatannya dilatih nyuntiknya, dilatih pembuangan limbahnya. Itu alat suntik kan bahaya ya. Penanganan limbahnya juga perlu spesifik jarum suntiknya nanti buangnya gimana. Ini kompleks sekali. Itu sekarang semua proses itu dilakukan di belakang layar yang mungkin masyarakat tidak tahu ya bahwa persiapannya itu cukup kompleks. Mencari vaksinnya juga cukup kompleks loh. Tadi sampai 200 penelitian ya. Tapi alhamdulillah nih Indonesia gabung dalam COVAX Facilities. COVAX Facilities ini fasilitas yang dibentuk bersama WHO, UNICEF, Gavi untuk memastikan semua negara, termasuk negara miskin, bukan hanya negara kaya ya, mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin COVID-19. Karena supply-nya terbatas, banyak negara maju sudah beli duluan. Bayangkan kalau itu dimonopoli oleh negara-negara kaya, negara-negara miskin itu mungkin nggak kebagian vaksin, padahal populasi mereka juga terancam terkena COVID. Jadi banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menjamin masyarakat bisa terlindungi. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas penjelasannya, atas cerita-cerita kita. Aku senang banget, aku yakin banget pasti pendengar senang banget buat dengarnya. Cuman karena kita keterbatasan waktu ya, ini kayaknya sudah cukup lama ya Maya. Hampir 1 jam ya? Iya. Semoga aja teman-teman dengerin sampai akhir ya. Iya, mudah-mudahan nggak bosan ya dengerin saya ngoceh. Aduh. Sebelum nutup, saya sama Rahma selaku perwakilan dari SMK pengen ngucapin makasih banyak banget Ibu Kiki atas waktunya. Aku yakin banget pasti teman-teman pendengar juga senang banget ya dengernya. Terakhir kita mau nanya nih sama Ibu Kiki, kira-kira Ibu Kiki sendiri ada nggak satu kata atau yang mau diomongin nih ke masyarakat tentang vaksin ini buat ayo dong harus sadar sama vaksin ini tuh, bahwa vaksin ini penting, terus menghindari hoax dan segala macamnya. Closing statement begitu ya? Ya, closing statement. Ya. Pertama, saya mau bilang terima kasih sudah diundang di forum ini. Senang sekali nih kenal sama Galuh, sama Rahma. Terus terang benar, saya senang sekali anak-anak muda mau ngomongin hal-hal yang seperti ini. Itu bangga sekali. Saya berdoa semoga kalian nanti bisa sukses, bisa maju, bisa berkontribusi ya buat negara kita. Kita perlu banyak orang-orang seperti kalian di masa depan. Kemudian yang kedua, tentang COVID-19 secara umum. Sambil menunggu vaksin yang paling efektif saat ini yang kita punya adalah tadi 3M. Jadi jangan bosan, saya tahu mungkin masyarakat sudah lelah, sudah bosan dengan ini, tapi ini satu-satunya cara buat kita melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Kalau kita tidak peduli pada diri kita, ingat deh orang yang kita sayang, ingat anak kita di rumah, ingat orang tua kita di rumah. Jadi setiap kali mulai lengah pakai masker, ingat bahwa kita berusaha melindungi diri kita, tapi juga orang lain di sekitar kita. Kalau lupa cuci tangan juga gitu, lupa jaga jarak juga gitu. Jadi itu penting sekali. Kemudian sambil menunggu vaksin, pelajari lagi berbagai informasi tentang vaksin dan imunisasi dari sumber-sumber yang dipercaya. Pemerintah saat ini punya website yang menjadi rujukan nasional untuk penanganan COVID-19. Di dalamnya ada semua berbagai hal, kajian, materi, edukasi tentang vaksin, semua ada di sana. Jadi kunjungilah situs-situs covid19.go.id. Jadi kalau mau cari informasi yang benar, ke sana. Jadi sebenarnya di sosial media juga sudah ada ya, kalau teman-teman Instagram, kalau ada informasi terkait COVID, biasanya sudah langsung dipromot covid19.go.id. Ya, benar. Jadi carilah informasi yang benar. Kemudian soal imunisasi. Imunisasi itu adalah intervensi kesehatan masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama. Dan saat ini kita menuai hasilnya. Kita tidak lagi melihat banyak orang kakinya lumpuh, layu karena polio. Itu salah satunya karena keberhasilan imunisasi. Jadi jangan lengah, hanya karena penyakitnya sudah tidak terlihat, bukan berarti ancamannya tidak ada. Kalau kita kemudian lalai, lupa dengan imunisasi rutin buat anak kita, bukan tidak mungkin kita akan mengalami wabah-wabah penyakit yang sebenarnya sudah hilang dari imunisasi. Kemudian untuk vaksin COVID-19, sama pesannya, carilah informasi yang benar. Banyak sekali informasi beredar di luar sana
Dan itu sangat bahaya, bukan hanya bahaya buat kita, tapi bahaya juga buat banyak orang lain di sekitar kita. Jadi berpikir kembali sebelum Anda menyebarkan informasi yang Anda sendiri belum tahu kebenarannya. Jadi saat ini pemerintah sedang berusaha memastikan kita mendapatkan vaksin yang baik, yang aman, yang efektif untuk masyarakat. Kemudian berbagai persiapan juga dilakukan, melatih petugas kesehatan, mengedukasi masyarakat, mempersiapkan rantai dingin untuk distribusinya, cold chain-nya. Jadi semua berbagai upaya itu dilakukan. Sambil menunggu manifestasi buat anak-anak kita, datanglah ke posyandu bekas, layanannya tersedia gratis, agar kita tidak mengalami wabah ganda ya, menjadi double burden di situasi yang sulit seperti ini. Saya yakin kalau kita sama-sama, ini masalah yang kita alami sama-sama, kalau kita semua berkontribusi, semua mulai dari diri kita bisa keluar dari krisis ini sama-sama. Dan saya yakin semua masyarakat Indonesia, saya, teman-teman IMSKI, teman-teman masyarakat di luar sana, ingin segera keluar dari krisis ini sesegera mungkin. Jadi saya percaya kita, Indonesia pasti bisa. Makasih banget Bu Kiki, saya jadi benar-benar kebakar banget semangatnya, yang tadinya capek banget sama dunia yang kayak gini, jadi senang banget Ibu, karena Ibu udah bikin kita tercerahkan, bikin insight-insight yang benar-benar membuka pengetahuan kita banget. Nah, selanjutnya untuk menutup nih Bu, biasanya kalau ada yang datang ke deg-degan ya? Biasanya kalau ada yang datang di podcast kita harus jargon dulu nih Bu. Apa tuh? Jadi nanti kalau saya bilang 2 kata 1 semangat, hidup mahasiswa, nanti Bu Kiki bilang hidup mahasiswa gitu ya Bu. Oh oke, siap. Biar jadi muda lagi gitu. Ada lagi mah 3 kata 1 tujuan ya, 3 kata 1 tujuan, hidup rakyat Indonesia ya kalau nggak salah Mak. Ya oke. Jadi nanti 2 kata 1 semangat, kita semua bareng-bareng hidup. Jadi saya bilangnya apa? Kenapa Bu? Hidup mahasiswa atau hidup rakyat Indonesia yang mana? Dua-duanya. Nanti kalau jargon saya 2 kata 1 semangat, nanti hidup mahasiswa, nanti saya bilang 3 kata 1 tujuan, hidup rakyat Indonesia gitu ya Bu. Oke, keren banget sih. Ya Bu. Udah lama nih nggak yel-yel saya. Kayak di harga mati banget kita soalnya ya. Oke. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Siap. 2 kata 1 semangat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ulang. Kayak kurang. Oke. Harus lebih semangat ya kita ya. Oke. Sip. 1, 2, 3. 2 kata 1 semangat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mantap, lanjut. 3 kata 1 tujuan. Hidup rakyat Indonesia. Semangat ya Galuh, Rahmat, teman-teman semua yang mendengarkan sehat-sehat ya. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Kiki, senang banget. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat istirahat.